Masih dari Polda Metro Jaya, tapi pada kasus yang berbeda. Polisi memeriksa 3 saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Senin pagi. Ketiga saksi diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan atas ijazah Jokowi. Ketiga saksi itu adalah 2 aktivis bernama Yulia Widianingsih dan Rahmat Himran, dan seorang pengunggah konten YouTube bernama Sunarto. Salah satu saksi, Yulia, mengungkap atau mempertanyakan dirinya diperiksa sebagai saksi tanpa panggilan klarifikasi sebelumnya. Bagaimana bahwa saya langsung dipanggil sebagai saksi sementara saya tidak pernah diundang sebagai warga negara untuk klarifikasi. Tapi karena saya menghormati Polda Metro Jaya sebagai warga negara yang baik, saya datang ke sini bersama pengacara saya. Karena apa? Karena saya salah satu warga negara yang ingin ada penegakan kejujuran dalam dunia akademis. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, yang ikut mendampingi ketiga saksi, meminta kasus ini tidak digiring ke arah politik. Ia pun meminta ijazah Jokowi ditunjukkan, sekaligus menantang Jokowi menyebut siapa tokoh besar yang dituding jadi dalang di balik polemik ijazah. Kepada kubu saudara Joko Widodo, sekali lagi ya, kalau memang mau fokus, ingin menuntaskan kasus ini, fokus di kasus Polda Metro Jaya. Tidak perlu mengedarkan fitnah, ada orang besar di balik perjuangan kawan-kawan yang hari ini ingin mengungkap kasus ijazah palsu. Tunjukkan ijazah asli itu kepada publik, tapi dengan catatan memang kalau ada keaslian ijazah itu tidak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada tokoh besar yang jadi backing di balik tudingan ijazahnya palsu. Petunjuk sosok tokoh politik itu dibocorkan Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS, Ade Darmawan. Ia memberi kode tokoh politik tersebut berbaju biru. Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, Sebagai salah satu partai yang bernuansa biru, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah partainya berada di balik polemik ijazah palsu Jokowi. AHY bilang itu fitnah. Disebut-sebut dibilang ijazah palsu Jokowi, apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut dibilang. Peneliti politik Saiful Mujani Research and Consulting, Saidiman Ahmad menilai semua kelompok bisa ikut menari di atas polemik ijazah, terutama pihak Jokowi sendiri. Terlepas dari kelompok mana yang menabuh gendang ijazah ini, menurut saya semua pihak bisa menari dan ikut berdendang di atasnya. Saya melihat bahwa justru gerbong dari sang mantan presiden atau Pak Jokowi yang mestinya bisa menari dan berdendang lebih riang. Atau mereka kelompok Pak Jokowi justru yang bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sebagai mantan presiden yang tidak lagi memiliki kekuasaan eksekutif, namun menolak untuk meninggalkan dunia politik, instrumen receh begini ini membuat beliau tetap relevan di tengah masyarakat yang memang gemar dengan sinetron. Sebelumnya Jokowi pernah bilang polemik ijazahnya yang diduga palsu murni bermotif politik. Kini laporannya terkait dugaan ujaran kebencian dan fitnah atas keaslian ijazahnya terhadap sejumlah pihak tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV.
Perkembangan pemeriksaan saksi dari kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kita tajakan pada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Jamsuri di Polda Metro Jaya. Niko, apa sebenarnya digali oleh penyidik dari pemeriksaan 3 saksi hari ini di kasus tudingan ijazah Jokowi? Terkait dengan apa yang digali Audrey dan juga saudara, ini kita masih menunggu keterangan dari para saksi yang tentunya hari ini kalau berdasarkan kuasa hukum yang mendampingi tadi menyampaikan bahwa hari ini mereka sudah merampungkan proses pendalaman yang dilakukan oleh polisi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, lalu ada penghasutan dan juga tindak pidana fitnah. Dugaan tindak pidana fitnah. Dan namun hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda dari ketiga saksi tersebut keluar dari Direskrim Polda Metro Jaya untuk menyampaikan keterangan apa saja yang digali oleh para penyidik terkait dengan dugaan 3 kasus tersebut. Sementara kalau boleh saya sampaikan bahwa ada 3 orang yang hari ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan kasus pencemaran nama baik, dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik atau penghasutan yang dikaitkan dengan UU ITE, yakni ada 2 aktivis dan juga 1 orang YouTuber. Yang 2 orang aktivis ini merupakan Dr. Yulia Widyaningsih yang tadi diperiksa pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian ada Rahmat Himran selaku juru bicara tim pembela ulama dan aktivis yang diperiksa pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara YouTuber ini ada nama Sunarto yang diperiksa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih nantikan apa saja yang nantinya apa saja yang sudah digali oleh para penyidik karena proses atau kasus dari pencemaran nama baik, fitnah dan juga penghasutan ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan tentunya apakah nantinya polisi akan menetapkan tersangka dalam kasus ini karena kalau misalnya kasus sudah naik ke penyidikan tentunya polisi sudah mengantongi unsur pidana dalam kasus ini dan juga tentu perlu alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Kita masih nantikan Audrey dan juga saudara apa saja yang digali oleh para penyidik terkait dengan kasus ini kepada 3 orang saksi yang hari ini sudah yang sudah rampung dilakukan dan juga apakah nantinya ada penetapan tersangka oleh polisi terkait dengan kasus ini. Dan sebelumnya Jokowi ini melaporkan 5 orang terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan juga penghasutan. Di antaranya ini adalah Roy Suryo, lalu kemudian ada Ketua TPUA Egy Sujana dan juga ahli digital forensik Rismon Sianipar, lalu ada Dr. Tifa dan Kurnia Tri Royani. Dan saat ini kasus ini ditangani oleh Subdit Keamanan Negara di Reskrim Polda Metro Jaya dan kita masih menunggu apa nantinya yang akan disampaikan oleh para saksi yang telah diperiksa dan juga keterangan resmi dari polisi terkait dengan pendalaman pada hari ini. Audrey. Niko, di tahap penyidikan 3 saksi hari ini masih diperiksa. Apakah juga sudah didapatkan informasi bahwa ada lagi mungkin tambahan saksi yang akan diperiksa besok dan hari-hari berikutnya? Tentunya dari para saksi yang diperiksa hari ini belum menyampaikan keterangan apapun karena saat ini mereka masih di dalam gedung Direskrim Polda Metro Jaya untuk menandatangani beberapa berkas yang tadi sudah diberikan atau berdasarkan dari proses pendalaman yang dilakukan oleh polisi. Dan hingga saat ini juga belum ada informasi mengenai apakah nantinya ada saksi-saksi baru yang akan dihadirkan. Tentunya perlu penjelasan resmi dari polisi apakah nantinya akan ada saksi-saksi baru atau kemungkinan penetapan tersangka dalam kasus ini karena kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Tentu kita perlu menunggu dari keterangan polisi terkait dengan kasus itu. Adapun kalau misalnya berkaitan dengan barang bukti, Audrey dan juga saudara, ijazah Jokowi ini kabarnya juga telah disita oleh penyidik sebagai bukti untuk diperiksa di laboratorium forensik. Kita nantikan keterangan resmi dari polisi hasil dari penyelidikan laboratorium forensik mengenai ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, apakah nanti hasilnya asli atau tidak. Audrey. Niko, 3 saksi sudah diperiksa dan saat ini tengah diperiksa. Kemudian sebelumnya juga ijazah dari Jokowi juga sudah disita untuk kemudian diuji lapor. Nah, apakah juga ada informasi baru bahwa apakah ada kemungkinan Joko Widodo ini akan diperiksa kembali?
Tentunya belum ada kabar terkait dengan pemeriksaan dari Presiden ke-7 Joko Widodo akan diperiksa di Polda Metro Jaya atau tidak. Namun tadi sempat disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo yang mendampingi ketiga saksi bahwa salah satu saksi yang diperiksa hari ini yakni adalah Rahmat Himran ini melakukan datang ke Polda Metro Jaya dalam kondisi di kursi roda dan juga dalam kondisi sakit kabarnya. Mereka ini menyindir dari Presiden Jokowi tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut, bahwa saksi yang hadir hari ini dalam kondisi sakit, mereka masih mau bela-belain datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Namun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini beralasan sakit namun hadir di dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia, dan itu yang digarisbawahi oleh pengacara dari Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, yang tadi disampaikan pada pagi hari tadi bahwa dari pemeriksaan Jokowi tentunya nanti kita masih menunggu kabar resmi dari polisi terkait dengan hal tersebut. Audrey. Terima kasih Niko Anggriawan dari Mapolda Metro Jaya melaporkan soal penyidikan pencemaran nama baik ijazah Jokowi. Terima kasih Niko.